Selamat pagi para sahabat. Luar biasa pagi ini, sangat segar, sangat menyenangkan. Pagi ini kita akan kedatangan sahabat kita kembali, ahli properti, Mas Reza. Ini dia Mas Reza. Halo. Ya, jadi bincang kita pagi ini adalah tentang cara membeli rumah baru nih Mas Reza. Oke. Barangkali untuk sahabat-sahabat yang first jobber ya, yang baru diterima kerja di perusahaan gitu ya, setahun 2 tahun, Ya. dia memiliki kemampuan untuk membeli rumah, namun dengan mencicil gitu. Ya. Itu jadi lebih mudah dengan developer, bukan? Betul. Emang. Ya. Silakan Mas. Oke Pak. Oh iya. Jadi keunggulannya dari beli baru itu uang muka itu bisa dicicil Pak. Oh, jadi lebih ringan ya? Lebih ringan. Oke. Nah itu tergantung developernya. Kadang-kadang ada yang program cicil 6 bulan, ada yang 12 Oke. bulan, seperti itu Pak. Oh ya. Ya. Oke, nah bagaimana menegosiasikan dengan marketingnya nih Mas? Kebetulan barangkali Mas Reza punya pengalaman pernah jadi marketing di developer besar gitu. Benar. Biasanya dibikin program-program khusus kah? Kalau negosiasi dengan calon konsumen itu biasa pertama pembayarannya seperti apa. Ya. Terus yang kedua mungkin nanti biasanya ada hadiah-hadiah gimmick Pak gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Seperti itu. Lalu enak ya kalau kita dari developer itu kan kita masih bisa pilih-pilih unit Pak, lokasinya Oh mana iya, masih iya. Pilih kosong. unit, pilih nomor gitu ya. Lokasi yang strategis, Iya. pengen deket taman Betul. atau pengen di hook gitu ya. Dengan catatan jika stoknya masih ada. Iya betul. Jadi kalau begitu sebaiknya pada saat launching Betul. kita datang duluan ya. Datang duluan Pak. Jadi pilih yang posisi dan nomor dan juga lokasi yang terbaik. Betul. Iya. Baik, itu 1-2 kiatnya tuh para sahabat yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya, misalnya apa saja yang harus diperiksa oleh para sahabat ini, Mas Reza. Misalnya dia harus pilih developernya siapa, pengalaman apa enggak dan sebagainya gitu ya. Kemudian administrasinya gitu. Ya. Bisa diberikan nasihat, Mas Reza? Bisa Pak. Jadi kalau developer besar itu biasanya begitu kita melakukan tanda jadi, Ya. konsumennya itu mendapatkan PPJB. PPJB itu PPJB sudah mengikat itu ya? mengikat itu Iya, namanya iya. pengikat jual beli. Iya. Tapi jika kita dengan developer kecil, Ya. kalau ingin tanda jadi kita harus cek dulu apakah Ya. sertifikatnya sudah pecah. Oh, Nah, iya. Pak. Nah, terus kalau saya sarankan jika kita bertransaksi dengan developer kecil lebih baik kita langsung Ya. Balik nama. proses balik nama sekalian Ya. dia akad kredit atau pelunasan. Oh gitu. Jadi sebaiknya kalau dengan developer kecil rumah itu mungkin hampir jadi ya, Mas Betul. Reza. Karena apa? Karena situasi sekarang pemerintah sudah mewajibkan developer itu harus membangun rumahnya terlebih dahulu, bukan? Ada kewajiban itu. Betul. Sampai 75% kalau nggak salah ya. 75%. Itu Ya. tapi dengan catatan ini Pak, rumah kedua. Sekarang sih Ya. udah mulai dilonggarin lagi. Oh, longgar lagi. Rumah Oke. pertama masih boleh dia. Oh, oke. Masih belum 75, belum sampai 75. Oh, Tapi belum sudah sampai boleh. 75 udah boleh Udah boleh transaksi. lagi transaksi. Oh, Tapi dengan oke. catatan rumah pertama. Untuk rumah pertama. Untuk rumah pertama. Oke. Baik. Jadi banyak memang rambu-rambu atau aturan-aturan yang harus dipenuhi ya Mas Reza ya, agar supaya kita aman di dalam membeli rumah. Memang disitulah peran dan jasa dari agen ini bisa memberikan konsultasi yang paling tepat ya, Iya. untuk pembelian rumah. Ya sebagai konsultan lah Pak. Iya. Konsultan properti. Iya betul. Saya juga bersyukur punya teman Mas Reza. Jadi kalau ada kebutuhan jual beli bisa ke beliau ini. Betul, Pak. Ya. Kemudian di sisi lain Mas Reza gitu ya, kalau permohonan ke bank itu biasanya diproses sama diri kita atau sama developer?
kadang-kadang dari pihak developer juga ada menjalin kerjasama dengan bank-bank, Pak. Oke. Bank yang sudah kerjasama, jadi Iya. biasanya setiap bank juga ada menaruh marketingnya, salah satu marketingnya di developer itu. Oh, oke. Jadi ada perwakilannya ya, Perwakilan. sehingga konsumen bisa berdiskusi langsung Iya. dengan officer itu. Betul, atau dengan bagian collection dari pihak developer. Iya. Nah, kemudian kalau kita membeli rumah baru, Mas Reza, Ya. apa sih yang harus paling kita perhatikan pada saat kita serah terima atau checklist rumah gitu ya, agar kita tidak terjebak misalnya, kemudian rumahnya ternyata kualitasnya kurang baik gitu kan? Ya, bagaimana? Jadi memang, nah ini tahap terakhir dari pembelian rumah ya Pak. Setelah kita lunas atau setelah kita akad kredit, kita akan serah terima rumah. Nah dalam serah terima itu biasanya ada checklist dulu. Kalau checklistnya terlalu banyak, saya saranin jangan langsung serah terima. Menunggu checklistnya itu diperbaiki. Setelah itu selesai baru kita serah terima. Gitu Pak. Jadi checklist itu pertama ya kalau bisa ngerti bangunan ya kita harus lihat bangunannya sudah siku atau belum. Oh iya. Nah, atau mungkin bisa disarankan kepada para sahabat mereka membawa saudaranya atau temannya yang ahli bangunan ya. Kalau memang para sahabat tidak paham betul soal bangunan. Gitu. Yang kedua harus instalasi Pak, yaitu instalasi air, instalasi AC, listrik, air kayak gitu. Jadi saluran air itu kalau bisa langsung segera dites apakah itu sudah keluar lancar, terus saluran yang benar atau tidak kayak gitu Pak. Iya betul. Ya, banyak faktor yang harus diperhatikan oleh para sahabat dalam membeli rumah. Jangan sampai terayu oleh bentuknya dari luar sangat bagus, tapi infrastruktur di dalamnya ternyata tidak terencana dengan baik ya. Nah, itu yang faktor-faktor yang harus diperhatikan. Kemudian Mas Reza, ini kalau kita lihat kan developer ini banyak, lokasinya beragam di mana-mana gitu ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan lain dari kita untuk membeli rumah tuh apa aja ya gitu. Ya paling ini Pak, faktor penunjang kayak mall, sekolah, tempat ibadah, gitu, Pak. Akses. Jadi fasilitas umumnya cukup baik apa enggak ya? Rumah sakit, ada. Iya betul. Jadi biar kita tuh nggak usah keluar dari kota kita sendiri. Jadi seperti tinggal di kota mandiri ya. Segalanya ada dari rumah sakit, kemudian pasar-pasar, ruko, tempat pendidikan, kursus-kursus, tempat ibadah gitu. Betul. Sehingga kita tidak membuang energi di jalanan ya. Benar. Untuk mencapai atau mendapatkan sebuah kebutuhan gitu ya. Iya. Baik. Seperti yang Pak Ujang rasain kan sekarang kan kerja dengan nyaman. Kerja ke tempat kerja cuma 5 menit, 10 menit gitu ya. Kalau mau check up kesehatan rumah sakit ada beberapa gitu kan. Luar biasa memang. Nah kemudian sekarang ini kalau kita mau menjual kembali properti kita gitu ya. Jadi bagaimana siasatnya atau triknya agar saat membeli itu kita betul-betul tepat memilih rumah atau tanah atau ruko yang kemudian bisa kita jual kembali dengan mudah. Apa aja tuh Mas Reza? Kalau itu sih balik lagi cuma satu sih Pak, harga Pak. Harga. Gitu. Jangan sampai kita membeli harga satu properti itu dengan harga yang istilahnya udah terlalu tinggi. Jadi kalau kita siapa tahu kita ada kebutuhan yang darurat kita mau jual juga jatuhnya rugi. Oh gitu, ya betul. Nah apa kiatnya supaya kita tidak terburu-buru membeli sebuah properti gitu ya, supaya kita membeli properti dengan harga yang mungkin di bawah harga pasar gitu ya. Apa kiat dari Mas Reza? Kita harus tahu dulu kisaran harga di sekitar situ Pak, harga pasarnya. Jadi misalkan untuk di daerah sini, di daerah A harga tanahnya 15 juta, ya kita kalikan dengan luas tanahnya. Dan lalu bangunan kita lihat dengan
harga per meter bangunan dengan Ya. depresiasinya kurang lebih kalau 2 lantai kita bisa hargain sekitar 3 juta per meter seperti itu. Oh, Kita kali begitu, luas ya. bangunannya. Jadi kita harus melakukan pengecekan dulu ya, Betul. kepada mungkin ke kecamatan atau cek ke developer yang ada di sekitar perumahan situ, atau kalau ada yang listing menawarkan rumah, kita cek dulu harga-harganya ya. Kita Compare dulu, Pak, compare harganya. dulu. Baik, luar biasa. Pagi ini kita dapat pembelajaran nih tentang kiat untuk bisa membeli properti baru gitu ya, rumah baru. Jadi buat para sahabat harap dicamkan, dicermati agar supaya kita tidak kejeblos di dalam membeli rumah ya Mas Reza. Betul Pak. Semoga jadi masukan yang bermanfaat. Baik ya. Terima kasih sekali Mas Reza Siap. atas kehadirannya. Baik. Luar biasa pagi ini. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu Lagi ya. Sama. Buat para sahabat sampai jumpa lagi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kemudian jangan lupa like, komen, kemudian share dan subscribe. Sampai jumpa. Baik. Sampai jumpa Mas Terima kasih. Reza. Ya, terima kasih.